Haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?" Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Bisa merem dan tidur waktu saya khotbah, syukurilah, karena itu rahmat Tuhan. Banyak orang sulit tidur juga, banyak orang sulit juga kumpul dengan keluarga. Kalau seorang bapak pergi ke kantor pagi-pagi, istrinya katakan, "Sarapan dulu Pak." Tapi si bapak katakan, "Gak apa-apa, Papa lagi buru-buru, nanti di kantor ada." Lalu istrinya katakan, "Minum kopi dulu Pak, pisang gorengnya lagi hangat." Dan suami bilang, "Papa buru-buru, nanti di kantor juga ada." Lalu istri katakan, "Pak," katanya, "cium mama dulu sebelum pergi ke kantor." "Oh Bapak buru-buru, nanti di kantor juga ada." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau orang sudah gila duit, ujung-ujungnya serakah. Orang bijak mengatakan orang yang serakah itu sama dengan menggali kubur untuk dirinya sendiri. Seperti burung kutilang,
dia bertengger di atas dahan kelapa, dan dari situ dia lihat kucing di bawah sedang narik-narik kardus. Rupanya kucing sedang jualan cacing. Kucing teriak, cacing enak, cacing gemuk, harga terjangkau, stok terbatas. Burung kutilang dari dahan kelapa melihat cacing enak. Dia tanya kepada kucing, kucing berapa harganya? Kucing katakan, oh gampang, 3 ekor cacing ganti dengan 1 bulumu. Maka burung kutilang katakan, oke, ya, saya beli 15, artinya 5 bulunya dicabut. Dia bawalah cacing itu, bertengger lagi di dahan kelapa sambil menikmati cacing yang enak. Dia katakan, wah, kenapa hanya beli 15? Dia turun lagi katakan kepada kucing, kucing saya borong semua. Akhirnya ketika diborong, bulunya banyak tercabut, mau terbang lagi tidak bisa. Akhirnya kucinglah yang berteriak, kutilang enak, dan kucinglah yang menyambar kutilang. Ya, saudara-saudari, orang yang serakah menggali kubur untuk dirinya sendiri. Dalam bacaan Injil, Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa memiliki harta itu tidak salah, menjadi kaya itu tidak salah. Tetapi yang salah adalah bahwa orang kaya dalam bacaan Injil mengandalkan dirinya. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Dalam bacaan kedua tadi dikatakan, carilah perkara-perkara yang di atas, jangan di bawah. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang selalu seperti tadi dalam semboyan bacuramin kak saruga, selalu mengarahkan diri kepada perkara-perkara di atas. Tentu tidak bisa mengatakan mengandalkan diri kepada perkara-perkara di atas kalau kita itu nggak pernah berdoa. Tidak bisa mengatakan diri sebagai orang beriman mengandalkan Tuhan tapi nggak pernah berdoa. Itu sama dengan seorang ibu yang datang kepada dokter, Pak dokter, kenapa ya bibir saya ini pecah-pecah, dada saya rasanya sesak, ini gejala penyakit apa Pak dokter? Lalu Pak dokter katakan, oh ibu, itu gejala penyakit lain di bibir, lain di hati, ya. Jadi tidak mungkin mengatakan beriman dan mengandalkan Tuhan tapi tidak pernah berdoa. Maka orang bijak mengatakan kalau berdoa itu jangan part time, jangan sometimes, apalagi no time. Berdoa itu mesti on time, full time, bila perlu overtime, karena kita ini dipanggil Tuhan anytime. Seperti orang kaya yang bodoh tadi, dia kumpulkan, tetapi Tuhan katakan malam ini juga akan kuambil nyawamu, ya. Kita dipanggil Tuhan anytime. Tidak ada rumusnya yang lahir duluan meninggal duluan, ya. Maka jangan terpedaya oleh usia muda, syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya oleh badan sehat, syarat mati juga tidak harus sakit. Orang biasanya kalau naik sepeda motor, jangankan berdoa, pakai helm pun tidak. Naik mobil sewaktu-waktu berdoa. Tapi kalau naik pesawat biasanya orang lebih rajin berdoa. Dan di pesawat itu ada doa khusus di sana, ya. Ketika saya naik pesawat baru 15 menit, di atas sudah diumumkan kencangkan sabuk pengaman karena cuaca buruk. Maka mulai semua kencangkan sabuk pengaman, kemudian pesawat mulai goyang-goyang di atas, ya. Yang satu sudah mengatakan ya Allah, ya Allah. Nah, ada di belakang saya itu suaranya kencang, pasti bukan pastor. Kalau pastor kan doanya kalem-kalem, ya. Di belakang sana teriak, Yesus terbanglah bersama dengan kami, katanya kan. Lalu saya tidak mau kalah juga, saya buat tanda salib besar-besar, ya. Dan setelah turun dengan selamat, orang tepuk tangan, katakan Tuhan luar biasa, ya. Saudara-saudari, orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan selalu mengatakan Tuhan itu luar biasa. Beberapa bulan yang lalu
pulang dari tanah suci juga bersama dengan rombongan. Biasa kalau kita melintasi India, cuaca biasanya agak kurang bagus, jadi goyangan pesawat juga lumayan. Begitulah terjadi biasanya kan. Saya lihat ibu di sana sudah begini, yang di sana sudah begini, tapi yang di samping saya, rombongan saya itu bisa tidur nyenyak sampai ngorok. Lalu kemudian setelah turun dari pesawat saya tanya, tadi waktu goncangan kuat kalian bisa tidur? Mereka katakan, oh bisa tidur sampai ngorok juga. Kenapa bisa tidur dengan nyenyak? Mereka katakan, karena pasti pastor mendoakan kami. Dan memang saya tidak mendoakan, tidak tidur karena mendoakan para penumpang, ya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, yang selalu mencari perkara di atas, ya, itu dapat mengubah diri menjadi domba, dari serigala menjadi domba. Serigala itu kan serakah, iri hati, galak. Serigala, ya. Serakah sudah saya terangkan tadi, ya, bahwa walaupun kita punya banyak tanah, waktu meninggal dunia, ya, jatah kita 2 kali 2 meter lah, lebih-lebih sedikit, ya. Artinya apa? Kita boleh punya harta yang banyak dan sebagainya, tapi nggak usah sombong, tidak usah mengandalkan diri sendiri. Harta itu hanya sarana saja. Walaupun kita punya banyak ATM semasa hidup, waktu meninggal dunia nggak pernah saya lihat orang masukkan ATM ke dalam peti jenazah dan katakan kepada yang meninggal, ini ATM saya titipkan di sana, nanti ketika kamu di surga kalau lapar kamu gesek-gesek sendiri. Ada. Walaupun gelar kita sehebat apapun di dunia ini, meninggal dunia gelar kita hanya satu, RIP, rest in peace, ya, RIP, itu saja. Ya, jadi saudara-saudari, kita diajak untuk menjadi domba, damai omongan bersama Allah. Iri hati, orang yang punya hati itu senang lihat orang senang, susah lihat orang menderita, menderita lihat orang susah. Kalau orang yang tidak punya hati biasanya apa? Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Semakin orang senang, dia semakin susah. Semakin orang susah, dia semakin senang, ya. Nah, jadi serakah, iri hati, galak, ya. Ada seorang suami, seorang filsuf Yunani bernama Diogenes. Istrinya itu cerewetnya minta ampun. Kalau marah itu seperti petir. Tetapi ketika dimarah, suaminya tetap senyum-senyum saja. Lalu merasa nggak ada lawan, istrinya ambil ember isi air, tuangkan ke kepala suaminya, basah kuyup dari atas sampai ke bawah. Tetapi suami tetap senyum-senyum saja dan katakan, biasanya kalau ada petir akan turun hujan. Jadi berbahagialah ibu-ibu yang punya suami seperti itu, ya. Maka saya selalu mengatakan kepada Pak Sutri, kalau memberkati perkawinan, jangan berteriak pada waktu yang sama, kecuali kalau ada kebakaran. Kalau berteriak pada waktu yang sama, tidak ada masalah, jadi ada masalah. Masalah kecil bisa jadi masalah besar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya, orang yang mengandalkan Tuhan akan gampang bersaudara dengan orang lain. Kita berkumpul di sini bersama dengan komunitas Katolik Kalimantan Barat di Tangerang. Ya. Saya itu sering heran kenapa orang berkelahi gara-gara beda suku. Padahal suku itu bukan pilihan. Suku itu ya sudah ada dari dirinya. Orang sering mengatakan kepada saya, wah jalan ke kampung pastor itu jelek. Saya katakan memangnya saya pernah bercita-cita lahir di sana. Ya, tetapi bahwa saya lahir di sana itulah rahmat Tuhan. Jadi keberagaman itu adalah rahmat. Orang yang mengandalkan Tuhan akan mampu menerima keberagaman sebagai rahmat. Sedangkan anak-anaknya tidak bisa bapak dan ibu pilih, kan?
Ya, kita bisa bercita-cita supaya anak tuh seperti ini, tetapi ya yang lahir ya seperti itu. Juga anak-anak tidak bisa memilih orang tuanya. Kalau mereka bisa memilih orang tua, belum tentu dia mau memilih kita. Itulah rahmat bersaudara. Ya, bersaudara bukan hanya ketika mau pileg, mau pilpres dan lain sebagainya, tapi bersaudara sungguh karena kita semua menganggap satu sama lain sebagai rahmat. Bersaudara bukan hanya karena saya mau sesuatu, ya. Seperti ada lagu favorit karyawan itu, minggu pertama baru terima gaji, ya. Wajahnya senyum, pipinya lebar sambil nyanyikan lagu, semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Itu minggu pertama baru terima gaji. Minggu kedua gajinya masih mengalir, bayar ini nyicil itu, dia nyanyikan lagu apa? Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, ya. Minggu ketiga uang sudah mulai tipis, tapi pengharapan ada dalam tangan Tuhan. Maka dia nyanyikan lagu apa? Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Itu minggu ketiga. Minggu keempat uang sudah habis, sambil lulus dada dia nyanyikan lagu, Tuhan kasihanilah kami. Ya, itu minggu keempat. Minggu kelima mau ngutang pinjam uang sama teman, tapi bagaimana pinjam uang selama ini selalu pasang muka perang. Maka dia nyanyikan lagu, dalam Yesus kita bersaudara. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kalau ada orang yang selama ini selalu pasang muka perang, tiba-tiba nyanyi lagu dalam Yesus kita bersaudara, hati-hati sedikit. Orang yang mengandalkan Tuhan, walaupun situasinya minggu keempat, minggu kelima, dia masih sanggup menyanyikan lagu minggu pertama, minggu kedua, sekurang-kurangnya minggu ketiga, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau orang tidak mengandalkan Tuhan, tidak ada minggu keenam pun dia menyanyikan lagu minggu keenam. Nah, lagu minggu keenam itu apa? Tuhan berikanlah istirahat. Lagu untuk orang meninggal dunia, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara-saudari, ya, orang yang mengandalkan Tuhan ya, akan senantiasa hidup dalam habitat Allah. Orang yang hidup dalam habitat Allah, ketika menghadapi pencobaan, dia akan lebih gampang bertahan. Belajarlah dari ikan. Ikan itu sebesar apapun gelombang dan badai, tidak pernah terluka apalagi mati. Karena apa? Karena memang habitatnya di air. Mau contoh lain lagi. Sekarang saya lihat Bapak Ibu kebanyakan begini, ya. Begini, walaupun terjepit terus, bulu ketiak kita tuh tumbuh subur. Jadi jangan bicara tentang baunya. Kenapa bulu ketiak itu tumbuh subur walaupun terjepit terus? Kan tidak ada orang yang mau jalan begini terus. Ini dia. Bisa tumbuh walaupun terjepit. Kenapa? Karena memang habitatnya di situ. Maka saudara-saudari, kalau orang hidup dalam habitat Allah, sebesar apapun gelombang dan badai dalam hidup, tidak akan membuat dia terluka apalagi mati. Dan saudara-saudari, itu hanya mungkin kalau kita selalu mencari perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bawah. Amin.